Boleh ya. Sebentar. Man in the Mirror lagunya. Perlan, bisa nggak lu? Yuk. Selamat dari sini Sobat Ambiar. Joget lagi Indonesia, let's go. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merai jantung. Digoyang lagi, Jo. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangatku. Gimana akhir Selamat hari pekannya? Senin. Selamat hari Senin. Selamat hari Senin, semoga menyenangkan. Liburan semuanya kemarin ya. Ya. Yang nggak liburan juga nggak masalah. Jadi sehat, Amin ya. istri setia. Wih, istri setia. Maksudnya apa istri setia? Istri setia, gimana istri setia? Oh, kamu mau nyanyi istri setia? Iya. Pacarku. Kita mau memberikan apresiasi buat para istri yang setia sama suaminya ya. Di balik pria yang sukses ada istri yang luar biasa mendoakan dari belakang, mempersiapkan keperluannya ya kan, selalu menjaga apapun itu Betul. kebutuhannya. Seperti keluarga selebritis yang kita undang hari ini. Alhamdulillah ini. kita dapat jadwalnya padat luar biasa karena sebagai seorang kepala daerah pejabat publik, beliau ini kan jadwalnya luar biasa. Cuman alhamdulillah kita mendapatkan jadwalnya karena memang beliau ini kebetulan memang ada jadwal di Jakarta. Benar. Makanya sekalian ke sini. Bisa mampir ke sini, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan sekalian juga ada kabar bahagia kalau putrinya ini baru saja lulus sekolah dasar ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar, ini dia Mas Wagub dari Provinsi Jawa Timur. Ada Mas Emil Dardak, Arumi Bacin dan juga Lakeisha Aristia. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Hai, panggilannya apa Keisha? Keisha, apa kabar? Mas Wagub, silakan Mas Wagub. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mampir ke pagi-pagi ambiar di sela-sela kegiatan yang begitu padat ya. Matur suwun loh. Kami semua Ini ucapkan. kebetulan lagi di Jakarta juga. Kebetulan lagi di Jakarta ya. Tapi habis ini langsung rapat. Wih, keren banget. Siap. Kami ucapkan terima kasih. Keisha baru lulus SD. Alhamdulillah. Selamat ya Keisha ya. Selamat ya sayang. Cantik banget. Cantik banget ya mamanya. Ya, kita mau kasih lihat ini dia prestasi Keisha, putri dari Mas Wagub dan juga istri tercinta. Ini dia. Silakan. Keisha, apa rasanya udah lulus SD itu gimana Keisha? Gimana? Seneng banget, pasti happy ya. Apalagi prestasinya itu kan tadi kan dapat nilai tertinggi ya. Nilai apa itu? Di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Udah milih mau lanjut ke SMP mana sekarang ini? Sama sekolahnya. Di sekolah yang sama. Di sekolah yang sama. Ada pertimbangan khusus gak sih Mas Wagub dan juga Arumi kenapa harus di sekolah yang sama gitu? Apa karena ya wes lah teman-temannya masih sama biar gak ada adaptasi lagi apa gimana? Itu salah satunya, tapi juga sebetulnya penentuan itu udah dari pas mau masukin SD malah. Kita memang nyari sekolah yang bisa punya kelanjutannya lebih panjang gitu. Jadi udah mikirnya udah dulu-dulu gitu. Jadi aku kan dulu pindah-pindah sekolah, jadi aku bisa bayangin kalau adaptasinya dan setiap Repot. sekolah repot. Jadi akhirnya pas kakaknya jalanin di situ ya sesuai dengan harapan, ya insya Allah di sekolah yang sama lagi. Anak perempuan itu kan selalu menjadi daddy's little girl, katanya sih begitu. Sekarang ada istilah girl dad gitu ya. Iya kan kalau buat Mas Emil Dardak sendiri, Keisha ini putri yang seperti apa? Ya saya tergolong deket ya sama Keisha, cuman masih menerka-nerka juga karena dia berkembang terus setiap tahun. Minatnya berubah-ubah gitu. Tapi
kita justru ngelihat dia punya mulai mencoba menjadi individu yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi buat kita tuh sebenarnya bukan sekedar nilai tapi effortnya itu udah optimal belum gitu. Jadi kalau masalah nilai itu kan sebenarnya relatif ya, tetapi dia sudah coba berusaha sebaik-baiknya apa enggak gitu. Usaha dan proses berarti yang penting ya? Iya. Kalau manggilnya tuh papa mama atau apa? Papa, mama. Papa mama. Papa mama tuh kalau ngajarin Keisha tuh kayak gimana sih tipikalnya? Gini, kalau aku nanya papa itu ngasih tahunya tuh sampai aku bingung sendiri juga. Oh detail banget, papa Oke, tuh sampai detail bingung banget ya. sendiri. Ini kenapa nak bingungnya? Agak ribet kasih tahunya. Jadi kayak ini. Jadi diajarin Aku ulang bingung kalau sama sendiri. papahnya. Oh. Kalau sama mama? Mama lebih juga simpel bisa, kali ya. Tapi kadang-kadang mamanya juga nggak tahu. Kalau mamanya, oh itu soalnya sebentar Kak, mama tanya dulu. Oh gitu, oke gini caranya Kak. Sebentar, mama tanya dulu sama ChatGPT Ana. Tapi emang susah. Jadi sekolahnya dia ngikuti kurikulum, memang yang dicoba diikutin kurikulum Singapura gitu. Nah, makanya sebenarnya Oke. waktu itu kenapa kok nilainya dia sampai banyak yang tahu, kita nggak pernah membuka ke publik. Tapi kan saya kan diskusi sama Bu Gubernur gitu, Bu, nilai TKA nih rata-rata nasional sekian, 43,33, standar deviasi artinya kan simpangan statistiknya dari nilai tengah tuh seberapa beragam gitu kan. Nah terus saya bilang, saya juga ngecek anak saya nih sekian. Nah, ibu tuh mungkin udah nganggep ini juga seperti anak juga ya. Jadi dia ngasih selamat pada dengar wartawan gitu. Jadi waduh, jadi tapi kalau buat saya kan adalah apakah kurikulum yang ada di sekolahnya dia itu kan bisa kemudian kalau TKA itu kan yang bikin bukan dari sekolah, Ya. soalnya yang bikin dari kementerian mencoba ngikuti standar kemampuan anak sekolah di negara-negara lain. Kalau di luar negeri itu namanya PISA, Program for International Student Assessment. Makanya kalau ditanya kita bersyukur, tapi saya punya PR sama Bu Gubernur, sama seluruh orang di Indonesia ya. PR kita pengen semua anak Indonesia itu kan anak-anak kami juga yang harus kami urus. Ya. Bagaimana semakin naik. Memang ada peningkatan, tapi kita masih ingin kejar supaya rata-rata baik itu literasi kan bahasa Indonesia ya, dan numerasi numerical atau matematika ya. tuh naik gitu. Karena Vietnam Sama udah kayak negara Vietnam tetangga udah di gitu depan ya, nih. Pak? Ya, sudah menjadi negara maju sekarang Vietnam kabarnya ya. Ya pelan-pelan insya Allah mudah-mudahan ya. Ya, gitu. Tapi kita juga kasih lihat ada satu cerita yang kami dapatkan Sobat Ambiar. Kalau ngomongin soal segala macam nilai nggak usah ditanya. Tapi ini katanya ada satu keinginan dari Keisha. Dia pengen mamanya kalau datang saat dandan gitu ya nggak usah berlebihan, boleh nggak sih kata Keisha. Coba kita mau kasih lihat satu ini. Mama kalau datang ke sekolah suka dandan kayak gimana emang sayang? Sebenarnya mama emang jarang ke sekolah, papa ikut kayak buat acara-acara penting-penting gitu. Mama justru jarang. Terus sekalinya datang mama gimana? Kenapa nggak boleh Heboh dandan gitu. kan? Heboh. Pakai aksesoris ini, nanti warnanya ini, bawahnya ini, gitu ya. Menurut Keisha tuh yang heboh tuh dandanan Kayak mama apa? kayak apa? Mama soalnya kalau pakai makeup itu blushnya banyak. Apa pakai apa? Blush on-nya. blush Oh, on. beras. Oke. Mbak Wagub, Ibu mohon maaf kami tampilkan foto yang satu ini. Keisha bagaimana menurut kamu? Ini mama kamu coba boleh kamu kasih Gimana lihat. nih? Oh wow. Ini berlebihan nggak? Oh, berlebihan nggak? Iya. Heboh. Kehebohan. Oke. Ini berlebihan, ini pada masanya loh. Oke, kita lihat lagi ini mama kamu, maaf ya Bu Wagub ya. Gimana Keisha menurut kamu? Heboh. Heboh apa ya? Oke, dari foto ini apa yang harus dikurangi menurut kamu Keisha dandanan mama kamu? Eyelinernya ya. Iya, eyelinernya. Overall semua lah. Overall semua. Terus kalau yang sekarang Kalau sekarang mama gimana? Today, this morning, Hari coba ini. lihat. Oh didikte sama dia tadi ini. Oh ya? Udah mah belasannya udah segitu aja. Jadi aja gitu. Tapi emang anak zaman sekarang tuh semakin kritis. Iya Kritis. betul. Iya. Loh, lihat kukunya lebih bagus siapa? Oh, wow. Tuh,
Aku tidak ada, dia ada. Ini buat persiapan kemarin wisuda. Keisha, aku mau nanya deh sama Keisha. Apa rasanya sih jadi anaknya wakil gubernur? Sebenarnya rasanya biasa aja ya. Soalnya aku bukan wakil gubernurnya, aku anaknya doang. Perbedaannya apa kalau gitu? Perbedaan. Kamu teman-teman atau orang lain gitu kadang-kadang memperlakukan kakak beda nggak gitu? Ada perbedaan itu nggak ada. Di Biasa-biasa sekolah aja nggak ada yang dibeda-bedain sama Iya kan guru. mama kan public figure juga. Terus gimana coba, papa wakil gubernur gimana, ada nggak, ini anaknya artis, terus anaknya wakil gubernur pula aja gimana? Ada yang gitu? Enggak sih, enggak digituin. Biasanya sama-sama aja sama teman-teman. Sama, kalau jalan-jalan ke mall Pakuwon gitu misalnya jalan-jalan ke mall gitu. Ada yang kenali nggak? Kadang-kadang, tapi kalau aku sama mama atau papa aja. Oke. Ya itulah dia, tapi kan orang terkenal public figure, papa kamu orang luar biasa, pun juga dengan mama kamu. Pun juga kamu dengan nilai yang sangat luar biasa, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini prestasi dari seorang Keisha. Putri Arumi Bahshin lulus SD, nilai TK matematika di atas rata-rata nasional. Hebat sekali. Menurut kamu Keisha, matematikanya kamu, numeriknya kamu, ini nurunnya dari siapa? Mama atau Mama papa? atau papa? Papa. Oh papa. Iya. Jadi papa. Jadi papa pinter ya matematikanya. Tapi sebenarnya Keisha itu kan TKA kan ada ikut 2 ya. Matematika alhamdulillah memang di atas rata-rata, tapi sebetulnya yang menurut kami juga outstanding adalah bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sulit loh Iya sebenarnya. dulu kita sulit ya. Sulit loh, struktur segala macam SPOK itu orang bilang bahasa Indonesia, tapi ternyata kalau ujian sangatlah sulit bahasa Indonesia. Sulit banget. Jadi dulu saya udah paling mumet kalau bahasa Indonesia gitu. Iya, aku jujur aku nilai paling kecil bahasa Indonesia loh dulu. Aku dapat 4 bahasa Indonesia. Oh wow. Makanya dia tuh hampir 100 bahasa Indonesia 93,33. Wow. Saya bilang yang ini nggak apa-apa saya buka karena kok bisa kamu bahasa Indonesia segitu ya saya. Iya. Waduh. Nggak Dapat mudah loh reward bahasa dari Indonesia. sekolahnya juga soal bahasa Indonesianya. Keisha, kamu ketertarikannya udah kebayang belum sih Keisha? Aku tuh kalau udah gede pengen jadi ini. Pengen jadi apa kamu Keisha? Aku pengen jadi idol. Idol. Oh, oke. Kayak mama kamu atau idol? Idol Korea kan dia pinter dance. Sebenarnya dia pinter nyanyi cuman malu. Oh, sayang Cherry Bell udah nggak ada. Coba dong ngedance, mau nggak ngedance sekarang? Coba ngedance. Coba aja enggak apa-apa. Coba ya. Malu aja. Ayo coba musik Berani ngedance gak? Berani nggak? Atau kamu yang ceritanya ngajarin mama. Iya. Boleh aku ajarin? Kita diajarin deh kita. Iya. Oke, oh mau, oke, let's. Iya. Oh wow. Mama. Atau mau ngajarin papa juga? Manusia Guys, kayu ini, manusia kayu saya. Oke. Musiknya apa mau apa? Harus musik aja. Musik aja, any kind of music, musik dance aja ya. Boleh. Kita K-pop. Oh, yang K-pop. Om bisa K-pop nggak Om? Ya, tukang kendang, K-popnya susah. Ayo dong kan Oke, bisa beat kayak gini. Here we go. Keisha, give us your beat. 1, 2, 3, 4. Ayo, next move, Pak. Dia biasa lebih ngebeat lagi. Lebih ngebeat. Iya, edit. K-popnya mana K-pop? Ayo. Oh, salah. bentar. Bandnya kurang ini jadi dia itu. Iya. Maaf ya, ini terlihat mamanya tuh kayaknya lebih jadi sampai sekarang kayaknya memang masih kelihatan idolnya itu masih gitu masih. Sebenarnya dia pengen kayak Tante DP. Oh. Bisa. Apa Si mau mamanya, dangdutan aja koplo ini mamanya. jagonya kalau koplo. Pengen kayak Tante DP, syaratnya cuma satu, setiap hari minum 1.500 liter air. Yang pengen kayak Tante DP ibunya. Ibunya seneng. Tahu ya. Tapi silakan boleh. Mas Wagub boleh misalnya Keisha terjun ke dunia hiburan sama seperti mamanya. Ya bebas sih, kita nggak pengen mengunggung minatnya dia kan. Mhm. Jadi dia sebenarnya kemarin ikut audisi tim dance gitu, tapi
mungkin emang nggak bisa masuk ya sama ritme-ritmenya, dia lebih kayak Kalau K-pop lebih lebih ini lagi. lebih Lebih upbeat, upbeat lebih lagi, rapet lagi ya kan. kan? Nah dia narinya agak kombinasi, ada agak break dance-nya, terus agak hip hopnya ada. Modern dance ya. Belum, nanti pada waktunya, tiba-tiba Keisha ya. Oke, tapi Keisha kita tahu bahwa keahlian kamu dalam berhitung ini kan nilainya bagus ya. Kita mau mengajak. Matematika nilainya berapa kalau kita? Oh, matematika aku lupa sih, aku kecil banget sih. Aku anak IPS soalnya dulu. IPS. Kalau Mas Wagub dulu anak apa? IPA. Oh, anak IPA, maaf ya. Oke, baik. Kalau gitu kita mau menantang Keisha untuk menyelesaikan soal matematika ya. Kita punya beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan oleh Keisha. Pertanyaannya ada di Om Karen, jangan bengong. Lu bengong. Ayo Om Karen. Ya. Oke, Keisha, sekarang silakan Keisha, sayang. boleh. Siap ya? Keisha. Ibu Guru Dewi akan membacakan pertanyaan. Cocok lu jadi guru loh, Wi. Iya, Kan aku jadi guru selama pas ini. banget baju Ya, Ibu Dewi ya. juga kayak Bener, guru. cocok. Iya, pas. Oke, darling, Keisha. Siap ya? Iya. Pertanyaan dari Ibu Guru Sebuah Dewi. persegi memiliki sisi 12 cm. Keliling persegi tersebut adalah Sisinya 12, 12 kelilingnya cm. berapa? Jadi Persegi. kelilingnya Square, berapa square. sayang? Berarti 12 kali. Square. Ya. Per side is 12 centimeters. Nah, Yes. round that. 48. Kelilingnya 48, dan jawabannya adalah tepat, 48. Oke. Pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 2/3 2/3 equals equals to 2/3. 4. Yes, betul. 4/6, 2/3. Ibu membeli 3 Nilai kilogram apel. Jika harga 1 kilo apel 20.000, maka total harga yang harus dibayar adalah 60.000. iya. Maaf, salah. Soalnya lagi diskon apelnya. Belum faktor Malu. Betul, Jam 60.000. menunjukkan pukul 8.15. 8.15. Jika ditambah 2 jam 45 menit, maka menjadi pukul Oke. 8.15. ya. Betul. Hasil dari 720 dibagi 8 adalah Dibagi Divided by 8. 8. 90. Semua pertanyaan dijawab dengan tepat. Keisha. Tulisannya manis banget, kecil-kecil ya. Jawabannya semua tepat. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mamanya cantik ya. Anaknya jago ngedance juga. Ternyata bapaknya juga punya darah seni. Banget. bakatnya. Kemarin kata nyanyi Sariosa ya. Enggak Serius bukan. Lagu Kan waktu itu apa? pernah nyanyi di sini juga. Iya bener. Kemarin di acara wisudanya Keisha nyanyi katanya ya. Kita mau ini dulu. Iya, soalnya jadi kan ibunya temannya Keisha itu pengen bikin acara mengapresiasi guru-guru. Terus dari jauh-jauh hari, Pak Emil nanti kita bikin acara apresiasi guru-guru sekaligus perpisahan dengan, karena ada yang pindah-pindah sekolah juga kan. Tapi kita mau nyesuaiin tanggalnya sama tanggal yang Pak Emil bisa. Nah Pak Emil tolong nanti nyumbang lagu ya. Nah bayangannya tuh yang nyumbang lagu bakalan beberapa gitu. Nggak taunya di rundownnya kok cuman kita sendiri gitu kan. Coba kita lihat dulu ya. Iya. Mas Emil nyanyi lagu Kicau Mania katanya. Ini dia. Wow. ada band sih tadi. Kalau ikutan idol zaman dulu mungkin Delon udah kalah sama Mas Emil Dardak ya. Boleh ya. Sebentar. Man in the Mirror lagunya. Perlan. Bisa nggak lu? Yuk. Man in the Mirror, the one and only Mas Emil Dardak di Pagi-Pagi Ambiar. Summer disregard, a broken bottle time, and a water and a soul. They follow each other on when you know. Mas, Suaranya karakter tipe-tipenya bagus Michael banget. Jackson. Iya, one full song dong. Aku sih yes, kamu yes? Yes. Yes, aku yes. Kamu yes? Yes banget. Erlan 86? Tapi di Indonesia dulu ada penyanyi yang pernah duet sama Mbak DP juga agak mirip ya.
Glenn Fredly, ya kan? Suaranya mirip-mirip Glenn Fredly juga. Mas Emil, kami ucapkan selamat melaju ke babak selanjutnya. Aku suka ya kalau misalkan pejabat gitu bisa nyanyi itu Bisa kita nyanyi. senang loh. Mas Emil, aku mau nanya seandainya Mas Jadi Emil... nggak tegang ya Pak ya. Bener, seandainya Mas Emil ini bukan kepala daerah ya, bukan juga pejabat publik, mau nggak sih jadi seorang penyanyi? Ya. Emang gitu kan kita ketemunya. Oh gitu gimana? Jadi Mas Emil nyanyi, makanya ketemu aku jadi model video klipnya. Pas udah dapet kok berhenti nyanyi, kok saya malah dibawa ke... Lagu apa itu Mas Emil waktu jadi Coba, penyanyi? lagunya Coba sendiri. nyanyi, coba nyanyi. Sama bayanganmu kasih. Akan ku terjaga dari mimpi-mimpi yang kehanggapanmu. Dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Cuman versi yang slow ballad tahun 2010. Jadi lebih pelan. Waktu itu izin sama almarhum Budi Bahtiar, penulis lagu sama Utha Likumahua. Keren banget, Oh, wow. luar biasa ya. Oke, tapi kali ini kita mau ngomongin soal Mbak Arumi Bachsin yang ternyata jago masak sayur lodeh, tapi bukan sembarang lodeh ya. Iya. Ini khusus ulang tahun untuk Suami Mas tercinta. Emil Betul. Dardak. Sayur lodeh apa? Ini dia. Ada ikan pe. Apa itu ikan pe? Ikan pe itu di Surabaya itu disebutnya Ikan ikan pari pe, ya? tapi sebenarnya ikan pari. Oh pari. Aku nggak pernah makan, nggak pernah masak, nggak pernah megang. Karena ngelihat foto ikan pari aja tuh kayak takut. Kalau dari atas nggak apa-apa ya, kalau ngeliatin muka bawahnya itu aku... Mulutnya itu ya. Jadi waktu itu aku udah habis ide kan, kayaknya mau ngasih spesial apa ya ke Mas Emil. Akhirnya dengan membulatkan tekad, ya udah apa kita masak lodeh pe. Oh ya Masya Allah. Ya Allah, ya nggak tahu maksudnya. Tapi ya alhamdulillah kan katanya gitu. Jadi udah waktu itu tuh udah nggak mikirin rasa karena aku yakin Mas Emil tahu aku takut ikan pari kan. Jadi pasti dia akan menghargai. Aku belajar masaknya, Mas Emil belajar nelennya. Sebuah kerjasama, oke, Itu lucu buat Ya sama yang Itu lucu. bagus. pasangan suami istri ini Iya. adalah kerjasama yang bagus. Iya, teamwork. Istri belajar masak, suami belajar nelen. Ya. Nggak enak tetap ditelan. Iya, sama iya. suami. Tapi enak sih waktu itu. Betul, tapi enak katanya. Karena kan ada aku di sini. Tapi semenjak bersama dengan Mas Emil Dardak tuh belajar masak apa aja seorang Arumi Bachsin tuh? Jadi Mas Emil ini suka jeroan. Kalau aku tuh nggak pernah makan jeroan kecuali otak, gulai otak. Nah, Mas Emil tuh suka lidah. Jadi ketemu sama dia, nikah sama dia lah aku baru megang lidah lidah. sapi, makan Lidah, lidah sapi. enak Terus Tapi diapain disemur? disemur, di belado, di macam-macam. Segala macam jeroan ya. Betul. Jadi ya Aduh. Ini kebalikannya Ya, kali ini kalau Mas. lidah mah jeroan ringan ya. Ya, hardcore kan. aku nggak pernah sampai sekarang makan Bat, sapi, usus, gitu apa gitu. Iya, iya, iya. Ini Enak itu ya Mas ya. Itu ya itu. Sekarang kebalikannya ternyata Mas Emil juga masakin seorang Arumi Bachsin Ya, di di saat momen ulang tahun ulang juga. tahun. Saling masak-masakin ya ternyata ya. Iya. Mas, Senang ya jujur kalau ngeliat kayak gitu ya. itu masak Ya, apa? Karena kalau dari jauh kami melihat di monitor itu seperti mie instan kami. Enggak lu jahat ya. Ya 11-12 instannya, tapi nggak bukan itu. Jadi kayak masakan kukusan gitu dari Kukusan? Kukusan. Jadi dari tahu sama telur, model kayak Chinese food itulah ya, sehat, makanan sehat. Di sebenarnya. steam? Di steam, ya. Ah. Jadi itu kan lagi hari pertama puasa. Oh. Hari pertama puasa, jadi nggak ngasih surprise-nya jam 12 pas, saya pas sahur sekalian. Efisien, jadi nggak 2 kali bangun kan. Kesha, berapa nilai yang akan kamu berikan 1 sampai 10 untuk masakan Mama? 10. Oke. Kalau Papa masakannya kamu kasih nilai berapa? 1 sampai 10. 8. Masih bagus, masih bagus. 8 nilai yang tinggi. Tapi untuk enak seorang kan, suami enak kan seorang masakannya papa ya. Keisha sekali lagi selamat sudah lulus SD ya. Semangat belajar ya. Dan juga Mas Emil pokoknya sama Arumi Bachsin kita doakan sehat selalu ya. Untuk bisa mengayomi masyarakat yang ada di Jawa Timur. Salam kami untuk warga Jawa Timur. Kita akan kembali Ini kan saat warga lagi. Jawa Timur. Kamu warga Jawa Timur. Ini wakil gubernur aku. Oh iya wakil gubernur ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya, guys.